Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terutama untuk Ibu Hesti Widianti, selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan hasil dari kelompok kami tentang bab 4 yang berjudul Anggaran Bahan Baku. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trina Degina Marsha, dengan NIM 180300024, selaku moderator dan pemateri. Kenalkan, nama saya Nita Risma Yulianti dengan nomor NIM 180300026. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Radena Cingalivia Miro dengan nomor NIM 180300027. Saya di sini sebagai pemateri. Saya Ayu Novita Putri dengan NIM 180300025 di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dian Diviania dari kelas 5A. NIM saya 1800328. Saya sebagai pemateri. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan membahas tentang biaya bahan baku untuk memenuhi UAS Anggaran Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Hesti Widianti SEMSI. Untuk menyusun PowerPoint ini, kami telah membaca modul praktikum anggaran perusahaan terlebih dahulu, sebagai acuan kami untuk membawakan presentasi ini. Selanjutnya, saya akan membacakan agendanya. Yang pertama, pembahasan anggaran bahan baku yang akan disampaikan oleh saya, Trina Degina Marsha. Dan yang kedua, komponen bahan baku. Bab 1, anggaran pemakaian bahan baku, dan bab 2, anggaran biaya bahan baku, yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Raden Ajeng. Bab 3, anggaran persediaan bahan baku, dan bab 4, anggaran pembelian bahan baku, akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Dianti Viania. Dan yang terakhir, ada kasus anggaran bahan baku, yang akan disampaikan oleh Nita Risma dan Ayu Novita Putri. Tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama, anggaran bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang menjadi unsur utama dari suatu produk. Bahan baku ini biasanya merupakan bahan utama yang bisa langsung terlihat pada produk jadi. Sebagai contoh, bahan baku sebuah kue tart adalah terigu, gula, telur, dan lain-lain. Bahan lain yang menunjang terbentuknya produk jadi, tetapi tidak merupakan bagian utama suatu produk yang digolongkan sebagai bahan penolong. Bahan penolong ini digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Penyusunan anggaran bahan baku bersumber pada anggaran produksi dan standar pemakaian bahan baku. Standar pemakaian bahan baku adalah standar atau patokan untuk membuat satu unit produk. Misal, untuk membuat satu kue tart yang dibutuhkan adalah 1 kg terigu, 1 kg telur, setengah kilogram gula, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen anggaran bahan baku yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ajeng. 1. Anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran bahan baku merincikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Penghitungan bahan baku yang dipakai dapat dihitung dengan cara berikut. Pemakaian bahan baku sama dengan unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. 2. Anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku merincikan jumlah biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Biaya bahan baku sama dengan pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku. Saya akan menjelaskan persediaan akhir bahan baku. Bahan baku anggaran persediaan akhir, bahan baku merincikan jumlah kurung buka dalam rupiah dan dalam unit kurung tutup. Persediaan akhir bahan baku untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Perhitungan persediaan akhir bahan baku dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Persediaan akhir bahan baku sama dengan biaya bahan baku kurung buka tingkat perputaran persediaan bahan baku dibagi persediaan awal bahan baku dikali 2 kurung tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku jumlah kurung buka dalam rupiah dan dalam unit kurung tutup. Pembelian bahan baku untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Perhitungan bahan baku dapat dihitung dengan format sebagai berikut. Persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai. Bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku, hasilnya pembelian bahan baku. Jadi,
Besar kecilnya jumlah persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku, ketetapan pembuatan standar pemakaian bahan baku, ketetapan pemasok dalam menyediakan bahan baku yang dipesan oleh perusahaan, dan jumlah bahan baku setiap kali. Jawaban kasus PD Harapan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan standar pemakaian bahan baku. Di sini, kita dapat melihat ada kolom jenis produk, kolom daerah, kolom bahan baku seperti kedelai, gula, dan garam, dan ada juga kolom biaya bahan baku per unit. Oke, sekarang kita mulai untuk kolom jenis produk. Untuk kolom jenis produk, kita isi dengan kecap. Karena, seperti yang diketahui pada soal, PD Harapan akan memproduksi 1 unit kecap. Nah, untuk daerahnya, pertama kita pilih Jakarta. Nah, di sini pada kolom kedelai, gula, dan garam kan ada 3 komponen kolom, yaitu kilogram, harga per kilogram, dan kolom jumlah. Untuk kolom kilogram itu 0,4 untuk kedelai didapat dari pemakaian bahan baku kedelai yang diperlukan untuk membuat 1 unit kecap. Dalam soal kan diketahui, untuk membuat 1 unit kecap, maka diperlukan kedelai 400 gram. Nah, 400 gram itu kita jadikan kilogram. Untuk menyesuaikan harganya, kan harganya dalam soal diketahui harga per kilogram. Maka, bahan bakunya yang gram itu kita jadikan kilogram. Nah, untuk kedelai 400 gram kita jadikan kilogram, maka hasilnya 0,4. Sedangkan untuk harga kedelai daerah Jakarta itu Rp8.000 per kilogram. Maka jumlahnya 3.200. 3.200 itu didapat dari 0,4 dikali 8.000. Jadi, kolom jumlah di sini itu merupakan hasil dari perkalian antara kilogram kali harga per kilogram. Nah, untuk selanjutnya gula. Gula di sini juga sama. Gula yang diperlukan dalam membuat 1 unit kecap itu sebesar 150 gram. Maka kita jadikan kilogram. Hasilnya 0,15 kilogram. Nah, untuk harga gula daerah Jakarta itu Rp14.000 per kilogram. Maka jumlahnya 2.100. 2.100 didapat dari 0,15 dikali 14.000. Selanjutnya, untuk garam. Untuk garam yang diperlukan dalam membuat 1 unit kecap yaitu 70 gram. 70 gram itu kita jadikan kilogram, maka hasilnya 0,07. Untuk harga garam daerah Jakarta yaitu Rp5.000 per kilogram. Maka jumlahnya Rp350. Rp350 itu didapat dari 0,07 dikali Rp5.000. Selanjutnya, untuk kolom biaya bahan baku per unit, kita tinggal menjumlahkan antara jumlah kedelai ditambah jumlah gula ditambah jumlah garam, maka itu hasilnya biaya bahan baku per unit. Nah, untuk biaya bahan baku per unit daerah Jakarta yaitu Rp5.650. Standar pemakaian bahan baku daerah Jakarta, cuma yang membedakan di sini adalah untuk harganya. Harganya itu kan berbeda antara daerah Jakarta dan daerah Bandung. Daerah Bandung yaitu Rp4.910. Didapat dari total jumlah kedelai ditambah jumlah gula ditambah jumlah garam. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan anggaran pemakaian bahan baku pada PD Harapan. Nah, kita akan mulai untuk daerah Jakarta terlebih dahulu. Kita akan mulai untuk kolom periode terlebih dahulu. Untuk kolom periode di sini kita isi dengan Juli, Agustus, September. Nah, itu merupakan kuartal 3. Karena seperti yang kita ketahui dalam soal, kita diminta untuk membuat anggaran bahan baku PD Harapan untuk kuartal 3. Nah, kuartal 3 di sini yaitu Juli, Agustus, September. Kemudian untuk kolom unit atau produksi itu angka-angkanya kita dapat dari halaman 21 buku praktikum anggaran atau jawaban kasus PD Harapan pada anggaran penjualan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk periode Juli, unit yang diproduksinya itu ada 181 untuk daerah Jakarta.
Selanjutnya, periode Agustus, unit yang diproduksinya itu 316 untuk daerah Jakarta. Untuk periode September, unit yang diproduksinya itu ada 407 untuk daerah Jakarta. Selanjutnya, untuk bahan baku di sini kan kedelai, gula, dan garam. Di kolom itu terdapat 2 kolom standar dan jumlah. Untuk kolom standar, angka-angkanya itu kita dapat dari bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi kecap. Nah, kedelai yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit kecap seperti yang kita ketahui pada soal itu ada 400 gram. 400 gram itu kita jadikan kilogram, maka hasilnya 0,4 kilogram. Itu merupakan standar. Nah, untuk gula juga sama seperti yang kita ketahui dalam soal, gula yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit kecap yaitu ada 150 gram. 150 gram itu kita jadikan kilogram, maka hasilnya 0,15 kilogram. Nah, untuk garam yang diperlukan untuk membuat 1 unit kecap yaitu 70 gram. 70 gram itu kita jadikan kilogram, maka hasilnya 0,07 kilogram. Selanjutnya, untuk kolom jumlah itu kita dapat dari rumus anggaran pemakaian bahan baku. Seperti yang kita ketahui, rumus anggaran pemakaian bahan baku itu unit yang diproduksi dikali standar. Jadi, untuk jumlah kedelai daerah Jakarta periode Juli 72,4 didapat dari unit yang diproduksi pada periode Juli 181 dikali standar kedelai yaitu 0,4. Maka hasilnya jumlahnya itu untuk kedelai 72,4. Untuk jumlah gula 27,15 didapat dari unit yang diproduksi bulan Juli itu 181. Nah, dikali standarnya gula yaitu 0,15, maka jumlah gula 27,15. Begitu pula untuk garam. Jumlah garam untuk periode Juli yaitu 12,67. 12,67 itu didapat dari unit yang diproduksi pada bulan Juli yaitu 181 dikali standar garam 0,07, maka hasilnya untuk jumlah garam 12,67. Itu untuk daerah Jakarta. Nah, selanjutnya ada periode Agustus. Untuk jumlah kedelai 126,4, jumlah gula 47,4, jumlah garam 22,12. Untuk periode September, daerah Jakarta, jumlah kedelai 162,8, jumlah gula 61,05, jumlah garam 28,49. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran pemakaian bahan baku untuk daerah Bandung. Pada daerah Bandung, perhitungannya sama seperti daerah Jakarta, cuma yang membedakan di sini adalah unit yang diproduksinya. Unit yang diproduksinya itu berbeda antara Jakarta dan Bandung. Otomatis jumlah bahan bakunya itu juga akan berbeda daerah Jakarta dan Bandung. Saya akan jelaskan mengenai perhitungan anggaran biaya bahan baku PD harapan untuk daerah Jakarta terlebih dahulu. Untuk kolom periode, kita isi dengan Juli, Agustus, September, dan kuartal 3. Nah, di kolom bahan baku, yaitu kedelai, gula, dan garam, kan ada 3 kolom, yaitu jumlah, kolom harga, dan kolom total. Di kolom jumlah, itu angka-angkanya didapat dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku, atau pada slide sebelumnya. Untuk kolom harga itu didapat dari soal, kan diketahui harga untuk daerah Jakarta kedelai itu 8.000, gula 14.000, dan garam 5.000. Nah, untuk kolom total itu didapat dari rumus anggaran biaya bahan baku, yaitu pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku. Nah, kita akan mulai untuk periode Juli terlebih dahulu. Untuk periode Juli, jumlah kedelai yaitu 72,4. Di sini harga kedelai yaitu 8.000 sehingga totalnya Rp579.200.
totalnya itu didapat dari 72,4 dikali 8.000 rupiah per kilogram. Nah, untuk gula pada periode Juli jumlahnya itu 27,15, harganya 14.000, maka total gula pada periode Juli yaitu 380.100 rupiah. Sedangkan untuk jumlah garam pada periode Juli yaitu 12,67, harganya 5.000, maka total garam pada periode Juli yaitu 63.350 rupiah. Dan untuk biaya bahan baku pada periode Juli yaitu 1.022.650 rupiah, itu didapat dari total kedelai ditambah total gula ditambah total garam, maka hasilnya biaya bahan baku. Nah, untuk periode Agustus, untuk biaya bahan baku pada periode Agustus yaitu 1.785.400. Nah, untuk periode September, biaya bahan baku pada periode September yaitu 2.299.550 rupiah. Nah, di sini kuartal 3. Pada kuartal 3 jumlahnya 361,6. Itu didapat dari total jumlah periode Juli yaitu 72,4 ditambah jumlah Agustus 126,4 ditambah September 162,8, maka jumlah kuartal 3 yaitu 361,6. Untuk harganya sama 8.000. Nah, totalnya untuk kuartal 3 untuk kedelai yaitu 2.892.800 rupiah, itu didapat dari total Juli ditambah total Agustus ditambah total September untuk kedelai, maka hasilnya itu total untuk kuartal 3. Nah, untuk kuartal 3 untuk gula jumlahnya 135,6, maka totalnya 1.898.400 rupiah. Nah, untuk garam jumlahnya 63,28, maka totalnya 316.400 rupiah. Itu untuk kuartal 3-nya. Nah, untuk biaya bahan baku kuartal 3 yaitu 5.107.600 rupiah. Dalam perhitungan anggaran biaya bahan baku ini juga kita perlu menghitung nilai persediaan awal. Nah, dalam menghitung nilai persediaan awal, maka kita harus tahu persediaan awalnya itu dulu. Di soal kan sudah diketahui persediaan awal untuk kedelai berapa, gula berapa, garam berapa. Untuk masing-masing daerah itu berbeda. Nah, untuk daerah Jakarta, persediaan awal kedelai yaitu 0,9 kg, gula 0,35 kg, garam 0,15 kg. Persediaan awal itu kita kalikan dengan harganya untuk masing-masing bahan baku pada daerah Jakarta. Untuk kedelai 8.000, gula 14.000, garam 5.000. Nah, untuk kedelai persediaan awalnya 0,9 dikali 8.000, maka 7.200. Gula 0,35 kg dikali 14.000, maka hasilnya 4.900 rupiah. Dan untuk garam 0,15 kg dikali 5.000, maka hasilnya 750. Dan itu untuk periode, maksudnya untuk daerah Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke daerah Bandung. Pada daerah Bandung juga sama, perhitungannya seperti yang ada pada daerah Jakarta, anggaran biaya bahan bakunya. Tetapi di sini yang membedakan adalah pada kolom jumlahnya juga harganya, maka itu akan mempengaruhi kolom total dan kolom biaya bahan baku. Mengenai perhitungan anggaran persediaan akhir bahan baku pada PD Harapan untuk daerah Jakarta terlebih dahulu. Untuk kolom periode kita isi Juli, Agustus, dan September. Untuk kolom jenis bahan baku ada kedelai, dan kolom perhitungannya itu kita isi dengan rumus anggaran persediaan akhir bahan baku. Rumus anggaran persediaan akhir bahan baku yaitu biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Untuk periode Juli, untuk kedelai perhitungannya 579.200
itu didapat dari biaya bahan baku, yaitu pada kolom total di slide sebelumnya, yaitu slide anggaran biaya bahan baku. Nah, di situ kan ada kolom total. Nah, untuk total kedelai pada periode Juli itu kan Rp579.200. Nah, itu kita masukkan ke dalam perhitungan untuk anggaran persediaan akhir bahan baku pada periode Juli. Nah, itu dibagi dua. Dua itu adalah tingkat perputaran persediaan. Seperti yang kita ketahui, tingkat perputaran persediaan untuk daerah Jakarta yaitu 2 kali. Maka Rp579.200 dibagi 2. Nah, dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan bakunya itu untuk kedelai yaitu Rp7.200 pada daerah Jakarta. Sehingga kalau kita hitung maka hasilnya 572.000. Nah, itu kita masukkan ke dalam kolom dalam. Kolom dalam di sini dalam rupiah itu merupakan hasil perhitungan dari kolom perhitungan. Nah, untuk harganya itu kedelai kan 8.000 per kilogram untuk daerah Jakarta. Maka jumlahnya yaitu 71,5. Kolom jumlah di sini merupakan hasil pembagian dari kolom dalam dibagi harga. 572.000 dibagi 8.000 maka hasilnya 71,5. Nah, untuk gula pada periode Juli perhitungannya 380.100 dibagi 2 dikali 2 dikurangi Rp4.900. Untuk hasilnya yaitu 375.200. Itu kita masukkan ke dalam kolom dalam untuk gula ya. Nah, untuk harganya gula itu kan Rp14.000 per kilogram. Maka jumlah gula yaitu 375.200 dibagi 14.000. Maka jumlah gula 26,8. Untuk garam pada periode Juli perhitungannya 63.350 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 750. Nah, maka akan ketemu hasilnya Rp62.600. Itu kita masukkan ke dalam kolom dalam. Nah, untuk harganya Rp5.000 per kilogram. Maka jumlahnya 12,52. Nah, untuk kolom jumlah dalam rupiah di sini itu kita dapat dari total kolom dalam kedelai ditambah total kolom dalam gula ditambah kolom total dalam garam. Untuk periode Agustus jumlahnya 775.600. Untuk periode September jumlahnya Rp1.523.950. Nah, kita masuk untuk anggaran persediaan akhir bahan baku daerah Bandung. Di sini sama perhitungannya seperti pada daerah Jakarta. Nah, untuk periode Juli itu jumlahnya 585.095, periode Agustus jumlahnya 450.915, dan untuk periode September jumlahnya 879.695. Selanjutnya, untuk anggaran pembelian bahan baku pada PD Harapan. Untuk anggaran pembelian bahan baku itu kan rumusnya persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku yang dipakai. Maka hasilnya itu kan bahan baku yang tersedia. Bahan baku yang tersedia itu kita kurangi dengan persediaan awal bahan baku. Maka akan didapatkan pembelian bahan baku. Kita mulai untuk persediaan akhir bahan baku terlebih dahulu. Persediaan akhir bahan baku di situ ada kolom kilogram dan rupiah. Kolom kilogram itu angka-angkanya kita dapat dari kolom jumlah pada anggaran persediaan akhir bahan baku atau slide-slide sebelumnya. Nah, untuk kolom rupiah itu atau total itu angka-angkanya didapat dari kolom dalam rupiah pada pembahasan atau perhitungan anggaran persediaan akhir bahan baku.
Maka di sini kita dapat melihat untuk jumlah persediaan akhir bahan baku periode Juli 110,82 kg, totalnya Rp1.009.800. Untuk periode Agustus, persediaan akhir bahan bakunya jumlahnya 85,1 kg, totalnya Rp775.600. Dan untuk periode September, persediaan akhir bahan bakunya itu jumlahnya 167,24 kg dan totalnya Rp1.523.950. Nah, untuk jumlah kuartal 3 persediaan akhir bahan bakunya itu 363,16 dan totalnya Rp3.309.350. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahan baku yang dipakai. Bahan baku yang dipakai di sini ada kolom kilogram dan rupiah juga. Kolom kilogram itu angka-angkanya didapat dari kolom jumlah pada anggaran biaya bahan baku. Nah, untuk kolom rupiah, untuk bahan baku yang dipakai itu angka-angkanya itu didapat dari kolom total pada anggaran biaya bahan baku. Sehingga untuk jumlah bahan baku yang dipakai pada periode Juli yaitu 112,22 kg, totalnya Rp1.022.650, dan periode Agustus bahan baku yang dipakai jumlahnya itu 195,92 kg, totalnya Rp1.785.400, dan untuk periode September jumlahnya untuk bahan baku yang dipakai yaitu 252,34, totalnya Rp2.299.550, dan untuk kuartal 3 jumlah bahan baku yang dipakai yaitu 560,48, totalnya Rp5.107.600. Nah, kemudian untuk bahan baku yang tersedia di sini merupakan hasil dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku yang dipakai. Nah, untuk kolom kilogram itu juga sama, didapat dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku yang dipakai. Untuk kolom rupiah sama, yaitu persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku yang dipakai. Nah, itu berlaku untuk bahan baku yang tersedia. Nah, maka seperti ini contohnya kedelai untuk periode Juli itu kan 143,9, itu didapat dari persediaan akhir bahan baku kedelai pada periode Juli yaitu kan 71,5, itu ditambah bahan baku yang dipakai untuk kedelai pada periode Juli yaitu 72,4, maka hasil dari bahan baku yang tersedia kedelai untuk periode Juli yaitu 143,9. Itu maka untuk jumlah bahan baku yang tersedia pada periode Juli yaitu 223,04 kg dan totalnya Rp2.032.450. Nah, untuk periode Agustus jumlah bahan baku yang tersedia yaitu 281,02 kg, 2.561.000, dan untuk periode September jumlahnya itu 419,58 kg, totalnya Rp3.823.500, dan untuk kuartal 3 jumlah bahan baku yang tersedia yaitu 923,64, totalnya Rp8.416.950. Selanjutnya untuk persediaan awal bahan baku. Untuk persediaan awal bahan baku itu untuk kolom kilogram itu angka-angkanya didapat dari persediaan awal bahan baku. Kan kita sudah menghitung tuh persediaan awal bahan bakunya. Nah, seperti yang kita ketahui dalam soal, untuk kedelai 0,9 kg, untuk gula 0,35 kg, untuk garam 0,15 kg, maka jumlah persediaan awal bahan baku untuk periode Juli yaitu 1,4 kg. Nah, beda lagi untuk periode Agustus, itu kita dapat dari persediaan akhir bahan baku pada periode Juli, itu kita masukkan ke dalam persediaan awal bahan baku untuk periode Agustus itu. Nah, untuk totalnya juga itu sama, kita masukkan ke dalam persediaan awal bahan baku. Nah, begitu juga untuk periode September. Untuk kolom kilogram persediaan awal bahan baku periode September itu didapat dari
kolom kilogram persediaan akhir bahan baku Agustus. Nah, sehingga di sini jumlah persediaan awal bahan baku untuk periode Juli 1,4 totalnya 12.850, Agustus 110,82 kg totalnya 1.009.800, September 85,1 kg totalnya 775.600 rupiah, dan untuk kuartal 3 197,32 totalnya 1.798.250 rupiah. Nah, untuk pembelian bahan baku itu kita dapat dari bahan baku yang tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku. Itu berlaku untuk kolom kilogram dan rupiahnya. Pembelian bahan baku jumlahnya untuk periode Juli itu 221,64 kg totalnya 2.019.600 rupiah, dan untuk jumlah periode Agustus untuk pembelian bahan baku yaitu 170,2 kg totalnya 1.551.200 rupiah, dan untuk September jumlahnya 334,48 kg totalnya 3.047.900 rupiah, dan untuk kuartal 3 jumlahnya 726,32 kg totalnya 6.618.700 rupiah. Nah, untuk periode Bandung juga perhitungannya seperti pada daerah Jakarta. Saya akan menjelaskan kasus anggaran bahan baku. Untuk kasus yang kedua, jawaban kasus PT Bersama. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan standar pemakaian bahan baku. Nah, pada kolom jenis produk itu kita isi dengan biskuit. Karena seperti yang kita ketahui pada soal PT Bersama akan memproduksi 1 unit biskuit. Nah, untuk kolom daerah, pertama kita pilih daerah Jawa. Nah, di sini ada kolom terigu dan kolom susu. Pada kolom terigu dan kolom susu itu mempunyai 3 komponen kolom, yaitu kolom kilogram dan kolom harga per kilogram, juga kolom jumlah. Nah, pada kolom kilogram itu diisi dengan 0,05 kg. Untuk terigu, yaitu didapat dari pemakaian bahan baku. Terigu yang diperlukan untuk membuat biskuit. Dalam soal diketahui untuk membuat 1 unit biskuit, maka diperlukan terigu 50 gram. Nah, 50 gram itu kita dijadikan kilogram. Untuk menyesuaikan harganya, kan harganya dalam soal diketahui harga per kilogram, maka bahan bakunya yang gram itu kita jadikan kilogram. Nah, untuk terigu 50 gram kita jadikan kilogram, maka hasilnya adalah 0,05 kilogram. Nah, harga jumlah per kilogram terigu daerah Jawa adalah 8.000. Nah, maka ketemu jumlahnya adalah 400. Nah, 400 itu didapatkan dari 0,05 kg dikalikan dengan 8.000 kg. Maka ketemu hasilnya adalah 400. Jadi, kolom jumlah tersebut merupakan hasil perkalian antara kilogram dengan harga per kilogram. Nah, untuk selanjutnya, susu yang diperlukan dalam 1 unit biskuit itu sebesar 75 gram. Maka kalau dijadikan kilogram hasilnya adalah 0,075 kg. Dengan harga kilogram susu daerah Jawa 14.000, maka ketemu jumlahnya adalah 1.050. Nah, 1.050 itu didapatkan dari 0,075 kg dikalikan dengan 14.000 kg. Maka ketemu biaya bahan bakunya per unit adalah 1.450. Nah, 1.450 itu didapatkan dari jumlah terigu ditambah jumlah susu. Selanjutnya, harga per kilogram terigu di daerah Bali adalah 8.500 dengan jumlah 425. Nah, 425 itu didapatkan dari 0,05 kg dikalikan dengan 8.500. Nah, harga per kilogram susu pada daerah Bali adalah 15.000 dengan jumlah 1.125. Nah, 1.125 itu didapatkan dari 0,075 kg dikalikan dengan 15.000. Maka biaya bahan baku per unitnya ketemu dengan jumlah 1.550. Nah, 1.550 itu didapatkan dari jumlah terigu daerah Bali ditambah
jumlah susu di era Bali, sehingga menemukan sebanyak 1.550 unit. Selanjutnya, untuk standar pemakaian bahan baku pada daerah Batam, harga per kilogram terigu di daerah Batam adalah 12.000. Nah, dengan jumlah 600 itu didapatkan dari 0,05 kg dikalikan dengan 12.000, maka ketemu hasilnya 600.000. Nah, harga per kilogram susu pada daerah Batam adalah 19.000. Maka jumlahnya adalah 1.425. Nah, 1.425 itu didapatkan dari 0,075 kg dikalikan dengan 19.000. Nah, pada kolom biaya bahan baku per unit adalah 2.025 rupiah. Nah, 2.025 rupiah itu didapatkan dari jumlah terigu Batam ditambah dengan susu jumlah Batam, maka ketemu hasilnya 2.025 per unit. Kita akan menjelaskan mengenai perhitungan anggaran pemakaian bahan baku pada PD bersama. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu pada daerah Jawa. Kita akan mulai dari kolom periode, dan pada kolom periode itu akan diisi dengan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Itu merupakan kuartal 4. Karena seperti yang kita ketahui dalam soal, kita diminta untuk membuat anggaran bahan baku pada PD bersama untuk kuartal 4. Nah, bahan baku pada PD bersama mempunyai dua bahan baku, yaitu bahan baku terigu dan bahan baku susu. Nah, di sini juga membuatkan kolom bahan baku terigu dan bahan baku susu. Nah, pada bahan baku terigu itu terdapat kolom standar. Nah, angka kolom standar tersebut didapatkan dari bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit biskuit. Maka ketemulah hasilnya adalah 0,05 kg dengan jumlah 4,45. Nah, 4,45 itu didapatkan dari 89 unit dikalikan dengan 0,05. Nah, pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat perhitungannya sama dengan minggu yang ke-1. Nah, kita juga akan menjelaskan pada kolom susu. Nah, pada kolom susu juga terdapat kolom standar. Nah, kolom standar itu angkanya didapatkan dari bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit biskuit. Nah, ternyata ketemu standarnya yaitu 0,075. Nah, dengan jumlah 6,675. 6,675 itu didapatkan dari 89 unit dikalikan dengan 0,075. Nah, untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yaitu sama dengan perhitungan minggu ke-1 pada kolom yang standar susu. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan anggaran biaya bahan baku pada PD bersama pada daerah Jawa. Nah, bersama kita akan mengisi pada kolom periode. Nah, pada kolom periode ini kita diisi dengan minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan 5 hari. Nah, untuk kolom terigu itu mempunyai 3 komponen kolom, yaitu jumlah, harga, total. Nah, untuk minggu ke-1 yaitu dengan jumlah 4,45 itu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku dengan harga 8.000, maka totalnya adalah 35.600. Nah, 35.600 itu didapatkan dari 4,45 dikali dengan 8.000, maka pada minggu kedua dengan jumlah 17,75 yaitu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku dengan harga 8.000, maka totalnya adalah 142. Nah, 142 itu didapatkan dari 17,75 dikali dengan 8.000. Maka untuk minggu ketiga yaitu dengan jumlah 8,9 didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku dengan harga 8.000, maka totalnya adalah 71.200. Nah, 71.200 itu didapatkan dari 8,9 dikali dengan 8.000. Maka minggu keempat dengan jumlah 13,3 yaitu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku dengan harga 8.000, maka totalnya adalah 106.400. Nah, 106.400 itu didapatkan dari 13,3 dikali 8.000. Maka pada Januari yaitu dengan jumlah 44,4 itu didapatkan dari minggu ke-1 dengan jumlah 4,45 ditambah dengan minggu kedua dengan jumlah 17,75 ditambah dengan
minggu ketiga dengan jumlah 8,9 ditambah dengan minggu keempat dengan jumlah 13,3, maka ketemu hasilnya adalah 44,4. Dengan harga 8.000, maka totalnya adalah 355.200. Nah, 355.200 itu didapatkan dari 44,4 dikali dengan 8.000. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan pada kolom susu. Nah, pada kolom susu itu terdapat 3 komponen kolom, yaitu jumlah, harga, total. Nah, pada minggu ke-1 dengan jumlah 6,675 itu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku. Nah, dengan harga 14.000, maka totalnya adalah 93.450. Nah, 93.450 itu didapatkan dari 6,675 dikali dengan 14.000. Maka minggu kedua dengan jumlah 26,625 itu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku. Dengan harga 14.000, maka totalnya adalah 372.750. Nah, 372.750 itu didapatkan dari 26,625 dikali dengan 14.000. Maka minggu ketiga dengan jumlah 13,35 itu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku dengan harga 14.000, maka totalnya adalah 186.900. Nah, 186.900 itu didapatkan dari 13,35 dikali 14.000. Maka pada minggu keempat dengan jumlah 19,95 itu didapatkan dari kolom jumlah pada pembahasan anggaran pemakaian bahan baku dengan harga 14.000, maka hasilnya adalah 279.300. Nah, untuk Januari dengan jumlah 66,6 itu didapatkan dari 6,675 ditambah dengan 26,625 ditambah dengan 13,35 ditambah dengan 19,95, maka ketemu hasilnya adalah 66,6 dengan harga 14.000, maka totalnya adalah 932.400. Nah, 132.400 itu dari 66,6 dikali dengan 14.000. Nah, untuk biaya bahan baku itu nilainya untuk minggu ke-1 adalah 129.050. Nah, 129.050 itu didapatkan dari total terigu ditambah dengan total susu. Nah, untuk minggu kedua biaya bahan baku senilai 514.750 itu didapatkan dari total terigu minggu kedua ditambah dengan total susu minggu kedua. Nah, untuk biaya bahan baku total ketiga adalah 258.100 itu didapatkan dari total biaya terigu minggu ketiga ditambah dengan susu minggu ketiga totalnya, maka hasilnya adalah 258.100. Nah, untuk biaya bahan baku minggu keempat yaitu senilai 385.700 itu didapatkan dari total terigu minggu keempat ditambah dengan total susu minggu keempat. Nah, untuk biaya bahan baku pada Januari yaitu senilai 128.600 itu didapatkan dari total terigu ditambah dengan total susu 2.100.000. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perhitungan anggaran persediaan air bahan baku pada daerah Jawa. Untuk yang pertama, kita akan mengisi pada kolom periode. Nah, pada kolom periode tersebut kita isi dengan minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, di situ ada kolom jenis bahan baku. Nah, jenis bahan baku itu mempunyai dua, yaitu terigu dan susu. Nah, pada kolom terigu tersebut mempunyai 4 komponen kolom, yaitu perhitungan dalam harga jumlah. Nah, pada perhitungan tersebut minggu ke-1 mempunyai senilai 35,600 dibagi 4 dikali 2 dikurangi 800. Nah, nilai tersebut didapatkan dari biaya bahan baku dibagi perputaran persediaan dikali 2 dikurangi dengan persediaan bahan baku, maka hasilnya adalah 17.000. Nah, harga per kilogramnya adalah 8.000, maka jumlahnya adalah 2,125. Nah, 2,125 itu didapatkan dari 17.000 dibagi 8.000, maka minggu ke-1 ketemu 2,125. Nah, untuk perhitungan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yaitu sama dengan perhitungan minggu ke-1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada kolom susu. Nah, kolom susu tersebut juga mempunyai 4 komponen kolom, yaitu perhitungan dalam harga jumlah. Nah, pada
Minggu ke-1, perhitungan mempunyai senilai 93,450 dibagi 4 dikali 2 dikurangi 200. Nah, angka tersebut didapatkan dari biaya bahan baku dibagi perputaran persediaan dikali 2 dikurangi bahan baku. Maka ketemu hasilnya adalah 44,62 dengan harga 14.000, maka jumlahnya adalah 3,1875. Nah, 3,1875 itu didapatkan dari 44.625 dibagi 14.000. Nah, untuk perhitungan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yaitu sama dengan perhitungan minggu ke-1 pada kolom susu. Nah, maka saya akan melanjutkan pada kolom jumlah. Nah, kolom jumlah tersebut didapatkan dari jumlah terigu ditambah dengan jumlah susu. Nah, pada minggu ke-1 ketemu dengan jumlah 61,625. Nah, untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat jumlah sama dengan perhitungan minggu ke-1. Selanjutnya, untuk perhitungan anggaran persediaan bahan baku pada daerah Bali dan perhitungan anggaran persediaan air bahan baku pada daerah Batam yaitu sama perhitungannya dengan anggaran persediaan air bahan baku pada daerah Jawa yang tadi saya jelasin. Selanjutnya, untuk anggaran pembelian bahan baku pada PT Persama untuk daerah Jawa. Nah, untuk anggaran pembelian bahan baku itu persediaan akhir bahan baku ditambah dengan bahan baku yang terpakai. Maka hasilnya itu akan ketemu bahan baku yang tersedia. Nah, bahan baku tersedia itu kita kurangi dengan persediaan awal bahan baku, maka akan didapatkan pembelian bahan baku. Nah, kita akan mulai dari persediaan akhir bahan baku terlebih dahulu. Nah, pada persediaan bahan baku tersebut ada kolom kilogram dan kolom rupiah. Nah, pada kolom kilogram itu angkanya didapat dari kolom jumlah pada anggaran persediaan akhir bahan baku atau slide sebelumnya. Maka kolom rupiah itu angkanya didapatkan dari kolom dalam rupiah pada pembahasan atau perhitungan anggaran persediaan akhir bahan baku. Maka di sini kita dapat lihat jumlah akhir persediaan bahan baku periode minggu ke-1 yaitu 53125 dengan jumlah 61625. Nah, pada minggu kedua yaitu 16,875 dengan jumlah 195.750 rupiah. Nah, pada minggu ketiga yaitu 5,75 dengan jumlah 66.700 rupiah. Nah, pada minggu keempat yaitu 22,375 kg dengan jumlah 259.550 rupiah. Nah, pada Januari yaitu 388125 dengan jumlah 450.225 rupiah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bahan baku dipakai. Nah, bahan baku yang dipakai di sini ada kolom kilogram dan kolom rupiah. Nah, kalau kolom kilogram itu makanya didapatkan dari kolom jumlah pada anggaran biaya bahan baku untuk kolom rupiah. Makanya didapatkan dari kolom total pada anggaran biaya bahan baku. Nah, kita di sini bisa melihat jumlahnya pada minggu ke-1 yaitu 11,125 dengan jumlah 129.050 rupiah. Nah, pada minggu kedua yaitu 44,375 kg dengan jumlah 54.750. Nah, pada minggu ketiga yaitu 22,25 dengan jumlah 25.800. Nah, pada minggu keempat yaitu 33,25 dengan jumlah 385.700. Nah, pada Januari yaitu 111 dengan jumlah 1.287.600. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk kepada bahan baku yang tersedia. Nah, bahan baku yang tersedia itu merupakan hasil dari persediaan akhir bahan baku ditambah dengan persediaan bahan baku yang dipakai. Untuk kolom kilogram itu juga sama, didapatkan dari persediaan akhir bahan baku ditambah dengan bahan baku yang dipakai. Dan untuk kolom rupiah ini sama, yaitu persediaan bahan baku akhir bahan baku ditambah dengan bahan baku yang dipakai. Nah, kita seperti ini jumlahnya, seperti minggu pada periode minggu ke-1. Angkanya didapatkan dari persediaan akhir bahan baku terigu pada periode minggu ke-1 yaitu 2,125 ditambah dengan bahan baku yang dipakai yaitu 4,45. Nah, ketemu hasilnya adalah 6,576. Nah, pada kolom susu angkanya itu didapatkan dari persediaan akhir bahan baku pada minggu ke-1 yaitu 3,1875 ditambah dengan bahan baku yang dipakai yaitu 6,675, maka ketemu hasilnya adalah 9,8625. Pada minggu 1 juga akan ketemu jumlahnya bahan baku yang tersedia yaitu 16,4375. Nah, untuk minggu kedua sama dengan perhitungannya dan ketemu jumlahnya adalah 61,25 dengan
Rp190.500. Nah, pada minggu ketiga sama perhitungannya, maka ketemu jumlahnya adalah 16,5 kg dikali sama dengan Rp191.400. Nah, pada minggu keempat ketemu jumlahnya yaitu 55,625 dengan jumlah Rp645.250. Nah, pada Januari yaitu ketemu jumlahnya itu 49813 dengan jumlah Rp1.737.825. Nah, sekarang kita masuk persediaan awal bahan baku. Nah, persediaan awal bahan baku mempunyai kolom kilogram dan kolom rupiah. Nah, kolom kilogram itu angkanya didapatkan dari persediaan awal bahan baku. Kan kita sudah menghitung persediaan awal bahan baku. Nah, seperti yang kita ketahui dalam soal terigu, maka jumlah persediaan awal bahan baku pada minggu ke-1 yaitu untuk minggu kedua. Nah, itu kita dapat dari persediaan air bahan baku pada periode minggu kita, yaitu kita masuk ke dalam persediaan awal bahan baku untuk minggu kedua itu nah untuk totalnya yaitu sama, kita masukkan ke persediaan awal bahan baku untuk begitu juga untuk periode minggu ketiga. Untuk kolom kilogram persediaan awal bahan baku itu didapat dari kolom kilogram persediaan air bahan baku minggu kedua, sehingga di sini semua persediaan awal bahan baku di periode minggu ke-1 adalah 0,25 dengan jumlah 2,900 dengan maka pada minggu kedua yaitu dengan jumlah 5,3125 maka hasilnya adalah Rp61.625. Nah, pada minggu ketiga yaitu 16,875 dengan jumlah Rp195.750. Nah, pada minggu keempat yaitu 5,75 maka ketemu dengan jumlahnya Rp66.700. Nah, pada Januari yaitu jumlahnya adalah 16,6875 dengan jumlah Rp193.575. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelian bahan baku. Nah, pada pembelian bahan baku itu kita dapat dari bahan baku yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Untuk berlaku kilogram dan rupiah, pembelian bahan baku untuk minggu ke-1 itu adalah dengan jumlah 16,1875 dengan jumlah Rp187.775. Nah, untuk minggu kedua yaitu 55,9375 dengan jumlah Rp648.875. Nah, untuk minggu ketiga yaitu 0,375 dengan jumlah Rp4.350. Nah, untuk minggu keempat yaitu 61.375 dengan jumlah Rp711.950. Nah, untuk minggu Januari 1.33.125 dengan jumlah Rp1.545.250. Perhitungan anggaran pembelian bahan baku pada daerah Bali yaitu sama dengan perhitungan anggaran pembelian bahan baku pada daerah Jawa yang tadi saya jelasin di slide sebelumnya. Nah, untuk perhitungan anggaran pembelian baku pada daerah Batam juga sama dengan perhitungan anggaran pembelian bahan baku pada daerah Jawa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ini kami dari kelompok 4 mengumpulkan tugas anggaran perusahaan untuk memenuhi tugas kami. Dan jangan lupa selalu ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.